Masya Allah, tabarakallah. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe. Alhamdulillah bang, thank you banget ya bang. Thank you bang, thank you. Thank you. Kita berangkat dari UKI, nunggu penjemputan. Dan ya, sekarang jam 11 malam, penjemputannya belum ada juga. Kalau kita di UKI. Oke, let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini perjalanan membawa saya ke salah satu gunung terindah di Indonesia. Gunung yang katanya menjadi impian bagi para pendaki di Indonesia. Dan alhamdulillah, saya berkesempatan untuk mendaki gunung tersebut. So, inilah perjalanan saya untuk ke Gunung Rinjani, 3726 mdpl. Di atas kapal dan lihat itu namanya kalau nggak salah Gunung Baluran. Setelah perjalanan kurang lebih 14 jam dari Pelabuhan Jangkar, akhirnya kapal saya bersandar juga nih di tanah Nusa Tenggara Barat. Oh iya, for your information, karena pendakian Gunung Rinjani dibuka pada tanggal 1 April, sementara saya sudah sampai di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Maret. Jadi untuk satu hari yang tersisa, kita akan gunakan untuk explore Lombok. Cara kita semuanya, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Terus. Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. So di sini gue mau snorkeling sama bapak gue. Di belakang juga ada orang-orang dari trip kita, ramean ya.
can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it, but you know it, I don't know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I wasted. You were right there all along. You and I stargazing. Setelah seharian lelah explore, saya pun langsung menuju homestay dan mulai melakukan prepare logistik. Oh ya, untuk sekarang Rinjani menerapkan peraturan zero waste, yang mana peraturan ini menekankan para pendaki untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. So di sini gue habis bangun, kita mau persiapan naik Gunung Rinjani. Kita nginep di homestay ya. Kita Gunung Rinjani ya guys ya. Tepat ada di depan gue. Terlihat lebih tinggi dari gunung-gunung yang di sebelahnya. Oke. Kita akan mendaki gunung itu. Wish me luck guys. Let's go. Setelah saya selesai melakukan packing ulang, saya pun langsung menuju pick up untuk menuju ke resort Sembalun. Perjalanan menuju Sembalun Resort membuat mata saya tidak bisa ngedip sedikit pun. Pemandangannya tuh indah banget. Coba kalian bayangin deh, pemandangan menuju ke Sembalun Resortnya aja seindah ini. Apalagi kalau sudah sampai di Rinjaninya. Duh, saya jadi tidak sabar untuk cepat-cepat mendaki nih. Haha. Jadi Rinjani menerapkan kebijakan zero waste yang mana kita mengurangi sampah plastik. Jadi sistemnya adalah makanan dipindahkan ke wadah yang bisa digunakan lagi. Seperti ini. Banyak pendaki lain juga yang memindahkan barang-barang makanan yang dari plastiknya ke wadah seperti ini. Dan inilah kebijakan dari Rinjani sekarang. Let's go. Selesai melakukan pengecekan tiket pendakian, saya dan teman-teman pun langsung menuju kandang sapi Sembalun untuk memulai trekking. Masya Allah, tabarakallah. Karena saya sampai di kandang sapi kesiangan, jadinya untuk menghemat waktu, saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa ojek saja. Padahal sebelumnya saya sangat ingin jalan kaki menuju ke pos 2. Tapi tak apalah, semua itu demi sampai ke Pelawangan Sembalun sebelum gelap malam. Akhirnya kita sampai di pos 2. Setelah ngojek kurang lebih setengah jam. Kita akan jalan ke sana, ke pos Sembalun. Pos 2 Sembalun, untuk mencapai pos 3 kita diperlukan sekitar 1,7 km lagi.
perjalanan kita mulai dari pos 2 jam 11:26. Kita infoin lagi kalau ntar kita udah sampai di pos 3, oke? Let's go! Dan nanti kita sampai di pos 3. Di jam 5 akhirnya kita hampir sampai di Pelawangan Sembalun. Kalau kalian lihat di sini gelap kah? Oke, kalau kalian lihat di sini itu udah tanda-tanda Pelawangan Sembalun ya guys. Let's go. Nah di sini puncak Rinjani kalau nggak salah, karena ketutup kabut. Kita melakukan perjalanan summit di jam 1:34. Masih sepi buat yang puncak. Oke. Akhirnya setelah sekian lama saya berjalan, saya sampai juga di tanjakan akhir. Tanjakan yang menjadi momok menakutkan bagi para pendaki. Tanjakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah tanjakan letter E. Bagi pendaki pemula seperti saya, tentu tanjakan letter E ini tidak bisa dianggap remeh. Langkah kaki yang kadang suka menurun akibat trek pasirnya, bahkan panas yang sangat menyengat membuat saya lebih sering istirahat di trek karena terlalu lelah. Meskipun lelah dan jalan saya mulai melemah, namun sedikit demi sedikit langkah yang saya lakukan akhirnya membawa saya mencapai puncak Gunung Rinjani. Let's go! Alhamdulillah Bang, thank you banget ya Bang. Thank you Bang, thank you. Thank you. Ilham, gelap di sini, coba sini. Gimana Bang Ilham? Setengah mati. Kenapa kok bisa setengah mati? Sujud. Masukkan naik sujud. Aduh keren. Ini dia, mantap. Kita sampai di mana? Hati-hati pisolnya. Jadi kita di sini puncak Rinjani. Kalian bisa lihat di situ. Lagi banyak yang foto pakai pelang puncak Rinjani. Nih. Mantap guys, mantap. Ceplek keren. Rinjani bukan cuma tentang puncak yang berhasil kita daki, tapi tentang batas diri yang berhasil kita lalui. Berdiri di puncak Rinjani mengingatkan saya betapa kecilnya kita di hadapan semesta. Terima kasih Rinjani untuk jalurnya yang magis.
Dan terima kasih buat kalian yang sudah menemani perjalanan ini sampai habis. Dari Tanah Lombok, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Spacey, I've been lost inside a daydream. These hopes of mine could really break me, could catch me by surprise. Faces, sun-kissed skin inside a basement. LA kids just trying to make it before the next sunrise. So who's that knocking at your door?